Halo Sobat Kampus Nesia, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nandar di podcast Kampus Nesia. Dan kita masih di series kelas menulis ala Kampus Nesia. Dan ini adalah video seri ke-8. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sumber ide menulis dan cara konsisten dalam menulis. Dan di video yang ke-8 ini kita akan membahas tentang alternatif cara monetize blog atau web selain Google AdSense. Jadi kita anggap dari series video yang pertama sampai ke 7 kemarin, teman-teman sudah melakukan langkah demi langkah dan sudah punya sorry agak berisik karena di pinggir jalan ya. Entah apa motivasi orang-orang yang punya motor dengan knalpot fisik ya. Kalau siang sih oke ya, kalau malam kayak gini kan ya bawaannya pengen disumpahin orang aja. Buat yang punya motor mahal, knalpotnya yang biasa-biasa aja, berisik. Oke, kita lanjut ke video kita. Sampai di mana tadi? Kita asumsikan bahwa di video ke-8 ini teman-teman sudah punya web atau blog mengikuti langkah demi langkah yang sudah kita sampaikan, dan sudah saatnya bagi yang belum ya, bagi yang website atau blognya belum dimonetize untuk menghasilkan uang, mungkin ini saatnya. Dan informasi buat teman-teman yang mungkin selama ini enggak kepikiran, jadi motivasi bikin web atau blognya karena memang pengen menulis aja, mencurahkan ide, gagasan atau catatan pribadi. Bahwasanya web atau blog yang kita miliki itu bisa juga menghasilkan uang, dan istilah yang digunakan adalah monetize gitu. Mungkin nggak asing, kita udah sering dengar kata monetize itu untuk platform YouTube misalkan, dan di blog atau web pun bisa dilakukan. Baik teman-teman menggunakan platform Blogspot, blogger dari Google, atau WordPress, itu juga bisa. Jadi yang paling umum digunakan kan dua platform itu ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan blog juga dibuat dengan platform yang lain. Nah teman-teman, apa saja alternatif cara monetize blog atau web milik kita selain dari Google AdSense? Nanti kita akan bahas satu persatu dengan sedikit kelebihan dan kekurangannya. Tapi yang pasti memang yang paling umum digunakan itu adalah Google AdSense, yaitu layanan iklan kerjasama penayang iklan salah satu produk dari Google gitu. Nah, Google AdSense ini juga kalau boleh sedikit membahas untuk lebih lanjut, kira-kira seberapa peluang potensi yang bisa dihasilkan dari Google AdSense. Ada video kita yang di salah satu episode pertama, sebelum episode pertama, yaitu tentang bagaimana kami bisa menghasilkan beberapa juta dari Google AdSense gitu. Google AdSense ini memang bisa dibilang gampang-gampang susah gitu. Setiap orang punya pengalaman dan perjalanan AdSense-nya masing-masing. Maksud saya adalah ada yang dengan mudah bisa di-approve dan menayangkan iklan dan mulai menghasilkan, tapi juga tidak sedikit nih cerita yang butuh perjuangan, harus berkali-kali mencoba, bahkan nggak cuman sebulan 2 bulan tapi juga beberapa tahun gitu. Nah, saya sendiri punya beberapa cerita. Yang pertama adalah untuk website kamusnesia.co.id itu, seingat saya baru di-approve itu setelah tahun ketiga ya. Kita bikin itu, kita mulai pakai top level domain .co.id itu 2016, dan AdSense-nya itu baru di-approve di tahun 2019. Tapi itu
juga nggak serta-merta langsung bisa menghasilkan banyak uang gitu. Dan sebelum di-approve itu juga ada aja alasan Google untuk menolak, entah itu undervalue konten atau katanya masih banyak kekurangan dan lain-lain gitu. Yang kadang kita juga bingung sebenarnya karena apa gitu. Karena setelah diperbaiki juga nggak kemudian segera di approve gitu. Memang gampang-gampang susah. Dan selama tahun 2019 tuh juga selama setahun hasilnya nggak seberapa. Seingat saya tuh mungkin sekitar 200 atau 300 gitu. Jadi nggak sampai payout dan akhirnya kita memutuskan untuk udahlah nggak pakai iklan aja gitu. Kemudian kita coba lagi di tahun 2020 dan itu juga sama, setahun itu nggak banyak, nggak sampai payout. Tapi di 2020 ini ada pengalaman menarik. Setelah kita ajukan lagi kamusnesia.co.id di approve, kemudian kita punya website baru waktu itu tentang Korea. Itu baru dalam waktu mungkin kurang dari sebulan itu langsung di approve. Tapi ya gitu, karena trafficnya belum banyak juga hasilnya nggak banyak dan baru benar-benar menghasilkan. Setelah itu kita copot lagi dan baru kita benar-benar menghasilkan itu di tahun 2021 ya, kemarin ya. Dan memang salah satu faktor yang kita akui untuk meningkatkan penghasilan itu adalah jumlah traffic yang tinggi, karena semakin gede traffic juga makin peluang mendapatkan klik pada iklan itu makin besar. Walaupun tidak menutup kemungkinan kliknya itu sedikit, tapi mungkin pengunjungnya dari luar negeri itu juga bakal menghasilkan AdSense yang besar juga gitu. Oke, kita kembali ke judul kita tentang jadi lebih banyak bahas AdSense ya. Oke, nggak apa-apa. Tentang alternatif lain selain Google AdSense. Yang pertama adalah kita menawarkan space banner di website kita. Jadi kalau teman-teman katakanlah ini adalah layout banner, pasti layout website maksud saya, biasanya kan ada space yang bisa kita gunakan untuk memasang banner atau poster, entah itu di bagian atas, di bagian sidebar samping kanan kiri atau mungkin di bawahnya, jadi gitu. Atau itu untuk tampilan desktop atau PC ya. Kalau mobile ya berarti biasanya di atas dan di bawah atau nanti di dalam artikel gitu. Nah, ini kita bisa tawarkan ke calon klien atau customer dengan memasang banner atau poster. Untuk range harganya sebenarnya tidak ada patokan ya, seberapapun itu ya sebenarnya itu terserah kita, karena kita pemilik websitenya dan kita tahu seberapa bernilai kunjungan atau website kita gitu. Tapi contoh paling sederhana, kita bisa menggunakan parameter indikator berapa banyak pengunjung atau visitor ke website kita setiap hari. Jadi misalkan atau setiap bulan. Jadi misalkan tarif satu banner di bagian atas, misalkan satu bulan itu 300.000, satu bulan berarti 30 hari. Kemudian rata-rata page view kita, visitor website kita setiap harinya itu 1000. Berarti kan selama sebulan itu ada 30.000 misalkan. Berarti nanti kita bisa menghitung rata-rata harga space banner untuk seharinya itu berapa. Jadi misalkan kalau sebulan 300.000 berarti per harinya itu berapa? 10.000 ya, 10.000. Kalau mau dihitung harian atau kalau mau dihitung per view, kalau rata-rata visitornya adalah 1.000 per hari, berarti 10.000 dibagi 1.000 berarti berapa tuh? 10 rupiah misalkan gitu. Nah, itu bisa kita tawarkan ke customer atau klien yang punya produk atau jasa dengan tema atau topik yang beririsan dengan website kita. Contoh kalau Kampus Nesia berarti yang bisa masuk ya mungkin tentang toko ATK atau mungkin jasa konveksi atau mungkin webinar, pelatihan dan lain-lain yang berhubungan dengan dunia pendidikan gitu. Itu yang pertama, kita menawarkan space banner iklan. Yang kedua namanya adalah jual backlink ya. Nanti ada dua, ada jual backlink dan yang berikutnya nanti ada article placement.
Nah, saya pikir dulu dua jenis ini sama, tapi ternyata belakangan ini saya baru tahu kalau keduanya itu beda. Makanya biasanya kalau di forum-forum online atau di jasa SEO itu harganya berbeda. Kalau backlink berarti yang kita beli itu adalah kita menanamkan atau insert alamat link website kita di kata kunci dalam artikel yang sudah ada di website itu. Jadi misalkan kalau di Kampus Nesia, misalkan nih kliennya contohnya misalkan mau mau meningkatkan domain authority dan page authority atau rank websitenya yang tentang usaha konveksi. Nah, kalau mau beli jenis yang backlink, nanti dia bisa milih salah satu artikel yang mungkin ada hubungannya, ya, ada hubungannya dengan konveksi, kemudian dia milih kata yang mau dikasih link. Nah, biasanya sih antara 1 sampai 2 dan biasanya jenisnya adalah do follow. Do follow itu artinya kalau diklik nanti bakal mengarah ke website yang klien tadi gitu. Manfaatnya apa untuk pengiklan? Backlink ini tujuannya adalah untuk meningkatkan SEO dari sisi eksternal. Nanti bakal meningkatkan ranking website mereka dari indikator domain authority dan page authority gitu. Nah, yang kedua, untuk harga ini juga ya tergantung kembali lagi kualitas website teman-teman itu seperti apa. Untuk yang misalkan DAPA-nya 17 sampai 35 mungkin biasanya rata-rata harganya antara 100 sampai 150 gitu. Tapi itu ya berdasarkan kesepakatan aja. Umumnya segitu, bahkan mungkin kalau DA dan PA-nya lebih tinggi nanti harganya akan lebih mahal lagi. Yang berikutnya adalah artikel placement atau mungkin kalau bahasa media online itu advertorial gitu. Ngiklan dalam bentuk artikel tapi soft selling. Jadi entah itu berupa berita, berupa feature atau liputan, kesannya seperti itu tapi sebenarnya itu adalah artikel berbayar gitu. Ya tujuannya yang pertama untuk meningkatkan awareness dan yang kedua untuk bisa juga dipasang backlink seperti tujuannya ketika membeli backlink yang sebelumnya saya sebutkan, dan yang berikutnya juga untuk menguasai kata kunci tertentu misalkan. Nah, itu nanti biasanya artikelnya itu umumnya dari customernya, jadi nanti tinggal pemilik publisher web atau blog itu tinggal memposting, dan atau juga ada juga yang artikelnya itu dikerjakan juga oleh publisher atau pemilik web dan blog, dan tarifnya pasti akan beda karena ada harga artikelnya sendiri dan harga artikel placementnya sendiri. Dan sekali lagi untuk harga itu juga berdasarkan kesepakatan aja gitu ya. Tapi misalkan kalau di Kampus Nesia itu sekarang untuk artikel placement nanti dapat 2 backlink to follow, harganya itu 300.000, dan ya kalau tidak ada force major atau tidak ada hal yang 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 apa ya, yang memungkinkan artikel itu di take down, ya bakal berlaku selamanya gitu. Tapi teman-teman yang perlu diperhatikan ini mumpung ingat ya, sebelum kita masuk ke mungkin alternatif berikutnya, cara monetize website atau blog selain Google AdSense. Ketika teman-teman mau menerima iklan, entah itu banner, backlink atau artikel placement, juga teman-teman harus sesuaikan dengan tema websitenya biar nggak kemudian melenceng jauh. Dan yang kedua ya, kalau misalkan kita harus punya aturan sebagai publisher. Contoh misalkan kalau Kampus Nesia ya karena kita temanya pendidikan dan hiburan, maka kalau terlalu melenceng jauh maka kita nggak menerima. Dan tema-tema seperti judi atau narkoba atau obat-obatan tertentu atau bisnis yang intinya melanggar norma masyarakat, agama dan hukum di Indonesia, maka kita nggak menerima. Dan itu nggak masalah. Jadi nggak melulu setiap tawaran iklan itu harus kita terima, walaupun kita juga butuh pemasukan, tapi juga jangan sembarangan gitu ya, karena kalau misalkan melanggar hukum misalkan, ya itu bisa nanti berakibat fatal di kemudian hari.
Oke, kita lanjut. Kalau tadi yang pertama sudah ada banner, kemudian backlink, artikel placement, kita juga bisa menggunakan uh, apa istilahnya ya, apresiasi ya, atau ini lagi sering kan. Kalau dulu tuh kan kita agak susah ya karena platformnya itu belum banyak gitu. Apresiasi atau saweran lah. Atau kalau dulu tuh donasi gitu, donate gitu ya. Nah, kalau dulu tuh blogger menggunakan PayPal gitu. Nah, atau mungkin rekening rekening Bank Indonesia juga. Nah, sekarang nih banyak nih, Kak. Misalkan kita bisa pakai e-wallet ya, dompet digital seperti GoPay, ShopeePay, kemudian Dana. Atau nih yang baru nih kita lagi nyoba pakai QRIS ya. Itu kan gampang. Jadi kita pasang aja kodenya, nanti kalau ada pembaca yang merasa bermanfaat, nanti kalau mau mendukung dan support bisa dengan saweran atau donasi. Atau situs-situs seperti Traktir, kemudian Saweria, itu juga juga bisa ya. Nah, itu apa istilahnya? Apresiasi atau donasi itu. Jadi bukan karena kita kasihan ya, tapi kita mengapresiasi si penulis atau si publisher yang sudah berusaha untuk menyajikan konten yang menarik dan bermanfaat. Itu kan butuh effort ya. Paling enggak waktu, tenaga, pikiran, listrik, kuota. Jadi sekali-kali kita apresiasi. Apresiasi paling gampang mungkin bisa share di sosial media artikelnya, atau klik iklan yang muncul misalkan, itu juga bisa. Nah, yang lain sebenarnya selain AdSense itu juga banyak ya. Kalau dulu di Indonesia itu ada namanya Klik Saya. Klik Saya itu ya dia sistemnya sama pay per click. Jadi kalau ada orang ngeklik iklannya, nanti kita dapat komisi gitu. Tapi kayak sekarang udah bubar. Terus juga ada Kumpul Blogger. Kumpul Blogger itu lokal Indonesia juga. Modelnya juga iklan seperti AdSense, dan dulu pernah pengalaman nyoba Kumpul Blogger. Mereka apa istilahnya, minimum payoutnya itu 10.000, dan kita pernah mencoba itu memang benar-benar ditransfer ya. Walaupun 10.000, tapi ya nggak apa-apa, itu ya tergantung kan. AdSense juga kalau yang ngeklik nggak banyak juga hasilnya nggak seberapa gitu. Kemudian ada AdNow ya, itu kalau AdNow ini sebenarnya saya yang agak nggak suka itu jenis iklannya ya. Biasanya itu yang itu loh teman-teman, yang lutut, sendi, kemudian perut buncit segala macam, atau gambar-gambar telur, atau gambar-gambar yang ya memang tujuannya grafisnya itu mencolok, dan tapi untuk beberapa orang kan itu risih ya, termasuk saya yang mungkin punya beberapa trauma pada gambar-gambar sensitif kayak gitu tuh, agak traumatis. Jadi dulu pernah nyoba tapi kemudian nggak kita pasang lagi. Jadi belum belum pernah sampai berhasil payout. Kalau ada mungkin teman-teman uh, yang pernah coba AdNow dan mungkin berhasil sampai payout, bisa sharing di kolom komentar. Dan ada revenue hit kalau nggak salah ya. Saya pernah nyoba, cuman sekali lagi ini dia itu agak agak ini ya, agak pop up gitu segala macam. Jadi menurut saya agak mengganggu. Jadi waktu itu kita coba cuman sehari 2 hari, terus kita hapus lagi kodenya karena menurut kita agak mengganggu saat pembaca membaca konten kita gitu. Jadi belum pernah tahu juga sampai payoutnya gitu. Itu kemudian yang lain apa, pelatihan. Nah, pelatihan juga bisa nih. Jadi misalkan konten teman-teman adalah tentang memasak, resep, atau mungkin tutorial membuat kerajinan atau apa. Jadi nanti bisa membuat pelatihan atau workshop yang berbayar gitu ya. Jadi website atau blog itu digunakan sebagai diary, media catatan, publikasi. Kemudian nanti kita bikin pelatihan dengan kontribusi, dan itu kan bisa jadi pemasukan gitu. Jadi banyak sebenarnya teman-teman, paling enggak tadi yang sudah kita sebutkan ya. Yang paling umum tuh memang Google AdSense, tapi karena kita temanya selain Google AdSense, kita bisa menawarkan banner, kita bisa menawarkan backlink, kita bisa menawarkan artikel placement. Oh ya, review produk ya, bisa ya. Teman-teman yang di blogger itu sering saya lihat diundang sama brand, sama hotel, resto, biasanya untuk kayak review gitu, dan itu kan pasti ada ininya ya, ada apa istilahnya, ada bayarannya lah gitu ya.
Kemudian tadi teman-teman bisa nyoba Add Now, itu mirip Google AdSense, Kumpul Blogger, kemudian ada Revenue Hit. Dulu tuh juga ada namanya Halal Ads itu, tapi saya belum pernah nyoba. Kemudian donasi atau apresiasi dengan situs kode QRS atau dompet digital atau platform seperti Saweria, kemudian Traktir, kemudian Karya Karsa gitu. Udah mulai banyak lah sebenarnya gitu. Atau teman juga bisa bikin campaign di platform crowdfunding ya. Karena sebenarnya kan crowdfunding itu bukan hanya untuk musibah bencana gitu ya. Ya mohon maaf karena mungkin paling umum itu. Kalau kita berkaca di luar negeri kan ada crowdfunding itu juga bisa untuk membiayai project atau mungkin apresiasi juga gitu ya, seperti Kickstarter atau yang lain. Nah, itu juga bisa sebenarnya kita arahkan, misalkan ada yang mau support website atau blog kita, itu bisa menggunakan situs crowdfunding seperti kita bisa atau benih baik atau yang lain. Jadi sebenarnya platform pihak ketiga itu kan membantu kita untuk transparansi aja. Jadi siapa saja yang support berapa banyak, dan nanti kita juga bisa memberikan laporan dananya itu kita gunakan untuk apa gitu. Atau ya mungkin bikin kampanye atau bikin konten yang eksklusif gitu. Itu juga bisa. Kayak Traktir itu kita bisa bikin konten yang eksklusif, jadi yang mau membaca atau menonton konten itu nanti ada semacam tiket berbayarnya dengan Traktir. Misalkan cendol itu 5.000 atau 10.000 gitu bisa. Pernah nyoba cuman belum ada yang traktir. Nah, kita lagi nyoba tuh, kita bikin video ini kita posting di website kita juga, dari dalam berupa postingan, kemudian sedikit deskripsi, kemudian ada videonya, dan di bawahnya nanti ada gambar QRS. Jadi kalau teman-teman mau nyoba apresiasi atau support kita dengan saweran, nanti bisa langsung scan kode QRS-nya. Kita bakal senang sekali. Buat apa uangnya Mas? Ya buat operasional lah ya, minimal buat beli kuota, bayar listrik, buat beli kopi kalau lembur bikin konten dan lain-lain. Oke, itu dulu teman-teman. Kalau ada yang mau disampaikan atau dipertanyakan, bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video ini. Cukup panjang karena lebih dari 20 menit. Jangan lupa like, share, and comment. Dan yang penting adalah subscribe. Kita lagi mencoba kira-kira bisa nggak ya channel Kampus Indonesia ini minimal dapat 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang biar bisa kita monetize. Nanti kita bikin videonya bagaimana kira-kira hasil dari YouTube dan dari blog, kira-kira banyakan mana. Oke, itu dulu. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Selamat mencoba, tetap semangat ya para pengabdi konten. Mari terus berjuang. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.